Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santun, salam sehat, salam hebat untuk kalian anak-anak Indonesia yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas. Harapan bangsa ke depan ya, untuk penerus perjuangan bangsa Indonesia tentunya. Teriring salam sejahtera untuk kalian semua, dengan iringan doa dan harapan semoga kalian dan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Tentunya ini yang menjadi harapan kita bersama. Baik anak-anak, pada kesempatan ini masih bersama Pak Ipul dari saluran Minda Channel. Kita akan membahas isi kandungan surat At-Tin. Namun sebelum dilanjut, ya tidak bosan-bosan saya mengingatkan pada kalian semua untuk senantiasa memberikan dukungan dan support pada Minda Channel dengan klik tombol tanda jempolnya itu, kemudian kasih komentar di kolom komentar yang telah disediakan, dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notif-notif baru yang diupload dari Minda Channel. Baik anak-anak, sekali lagi bahwa kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat At-Tin. Ya, perlu anak-anak tahu bahwa surat At-Tin adalah surat yang ke-96 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu salah satu surat yang diturunkan di kota Makkah. Surah ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya buah tin. Baiklah anak-anak, yuk kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan dari surah At-Tin ini. Kita baca dengan baik, dengan tartil, dengan tajwid yang baik dan benar tentunya, kemudian dengan makharijul huruf yang tepat, sehingga bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu bisa kita terapkan dalam setiap kita membaca Al-Quran. Baik anak-anak, silakan disimak baik-baik ya. Pak Ibu akan membacakan 3 kali surat At-Tin ini agar kalian bisa menyimak dengan baik ya. Ya Fattahu ya Alim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke ya, tuh surat At-Tin
Akan Pak Ibu ulang sekali lagi, tolong disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Oke, itu ya. Baik, akan Pak Ibu ulang sekali lagi ya. Tolong disimak baik-baik dan diharapkan anak-anak nanti juga bisa hafal surat At-Tin ini ya, yang hanya terdiri dari 8 ayat. Pak Ibu percaya anak-anak insya Allah bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anak, di ayat terakhir dari surat At-Tin ini bunyinya adalah alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, perlu anak-anak ingat bahwa setiap kita mendengar ada orang mengalunkan surat At-Tin dan sampai pada ayat yang ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin, maka kita dianjurkan untuk memberikan balasan atau jawaban, bala wa ana dzalika minasyahidin. Kenapa? Karena di ayat yang terakhir ini sebuah pertanyaan, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang maha adil? Maka kita dianjurkan untuk memberikan jawaban, bala, benar, wa ana dzalika minasyahidin, dan yang demikian itu saya menjadi saksinya. Oke, Pak Ibu harap anak-anak bisa menghafalkan surat At-Tin ini ya. Saya yakin anak-anak bisa hafal karena suratnya sangat pendek, hanya terdiri dari 8 ayat. Baik anak-anak, kita lanjutkan, kita kupas arti per kata di surat At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat yang pertama adalah wattini wazzaitun ya. Wattini, demi buah tin, wazzaitun, dan buah zaitun, watturi sinin, dan gunung Sinai. Ya, ini surat pertama dan surat kedua. Berikutnya surat ketiga, bunyinya wahadzal baladil amin. Ya, wahadzal baladil amin.
dan demi negeri al-balad. Yang dimaksud di sini al-balad di sini adalah negeri mana? Negeri Mekah al-amin, yang aman. Ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqna. Ya, laqad khalaqna. Sungguh laqad khalaqna. Nah, nanya ini merujuk kepada Allah, ya, kami khalaqna, ya, sungguh kami telah menciptakan. Dari kata khalaqa, telah menciptakan apa? Al-insanu, yaitu manusia. Al-insanu, manusia. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini ayat yang keempat. Kemudian dilanjut pada ayat yang kelima, tsumma radadnahu. Tsumma radadnahu. Kemudian, ya, tsumma. Kemudian kalau di terjemahan anak-anak Madin itu tsumma mongko nuli-nuli. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kemudian. Radadnahu, kami kembalikan dia. Nah, kembalikan kemana? Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini ayat yang kelima. Dilanjut ayat yang keenam, illalladzina, ya, kecuali orang-orang alladzina yang, ya, orang-orang yang alladzina, orang-orang yang apa? Amanu, beriman. Apakah cukup beriman? Tidak. Harus dilengkapi dengan wa'amilus sholihat. Wa'amilu, dan mengerjakan apa yang dikerjakan as-sholihati, kebaikan. Ya, falahum, maka mereka akan apa? Akan mendapat apa? Ajrun, pahala. Pahala yang bagaimana? Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ini ayat yang ke-6. Dilanjut ayat yang ke-7. Fama yukadzibu, maka apa yang membuat mereka mendustakanmu? Mendustakan kamu. Ya, dikadzaba itu dusta. Ba'da, setelah adanya keterangan itu. Keterangan apa? Bidin, ya, mendustakan hari pembalasan. Ini ayat yang ke-7. Selanjutnya ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallah, bukankah Allah biahkamil hakimin, adalah hakim yang maha adil. Iya, demikian tadi arti perkata surat At-Tin, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ayat ke-8, yaitu alaihissallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya adalah terjemahan surat At-Tin. Demi buah tin, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman, al-balad, ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu, bukankah Allah adalah hakim yang maha adil? Ya, ini arti atau terjemahan surat At-Tin secara keseluruhan. Baik, anak-anak, kita kupas satu persatu tentang kandungan surah At-Tin. Ya, dalam surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang yang pertama,
kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Ya, di manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang mulia, ya, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang monoton. Artinya apa? Malaikat itu ya pekerjaan setiap hari itu ya ibadah, terus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Misalnya malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa itu terus dimonoton. Yang dikerjakan hanya itu saja. Dan manusia tidak. Manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Ya, makhluk yang dinamis. Iblis juga makhluk yang monoton. Karena apa? Pekerjaannya yaitu itu saja apa? Menggelincirkan keimanan hati manusia agar orang-orang itu bisa kufur terhadap Allah. Karena apa? Kenapa? Karena iblis itu, setan itu kelak ingin mendapatkan teman dari golongan manusia yang sebanyak-banyaknya agar masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang kedua, semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk paling buruk, asfala safilin, saat kematiannya. Semuanya kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik, berbuat kebajikan, mengerjakan kebaikan. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah pahala yang ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga, janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya adalah balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat. Dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Melalui surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Hari sebagian dari manusia yang tidak beriman mendustakannya. Padahal pada hari itu pula Allah yang Maha Adil akan memberi penghakiman seadil-adilnya. Nah, demikian tadi karena kajian dari surat At-Tin, ya. Kemudian sebagai tugas mandiri, tulislah kembali surat At-Tin ke dalam buku tugas kalian. Berikut arti tiap kalimatnya. Bacalah berulang-ulang surat At-Tin yang kalian tulis di buku tugas itu hingga kalian hafal betul. Ya, dihafalkan dengan baik. Dengan baik itu yang bagaimana? Hafalannya baik, kemudian bacaannya ya baik, itu berarti menghafal dengan baik. Hafal betul, kemudian bacaannya juga baik, benar, tajwidnya benar, makharijul hurufnya juga benar. Ya, untuk itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Dan satu kata kunci bagi anak-anak agar senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, maka kunci yang pertama adalah takdim dan patuhlah kepada kedua orang tua. Kemudian takdim dan patuhlah kepada guru-guru kalian dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.